Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana. Dan hari ini kawan, kita membahas sebuah laptop yang nyaman dipakai, kemudian bandel, performanya ngebut anti lemot, dan garansinya panjang selama 3 tahun. Ya wis, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Inilah dia Asus ExpertBook P1 PM1403 CDA yang harganya dibanderol di angka 10 jutaan rupiah. Nah, permasalahannya bro ya, kalau kalian beli laptop di tahun 2026, makin kesini harganya itu makin naik. Jadi saya bisa bilang bahwa untuk kita beli sebuah laptop, ini kayak kita mau berinvestasi supaya nggak boncos. Kita wajib tahu kebutuhan kita di mana, dan nanti kalau kita udah beli, laptop itu bisa dipastikan dipakai nyaman dan bisa menghandle semua pekerjaan kalian. Contohnya, laptop yang kita bahas ini dia punya Asus yang memiliki semua kelebihan tadi karena dapur pacunya ini udah proper banget tuh ya. Kalian nggak perlu upgrade, ini udah istimewa. Terus misal nanti pengen ngupgrade, laptop ini juga masih bisa dan jangka panjang. Detailnya, speknya dia pakai Ryzen 5 terbaru, Ryzen 5 150 yang memiliki speed maksimal di angka 4,55 GHz. Kemudian untuk VRAM VGA-nya dia pakai Radeon 660M yang VRAM-nya itu bisa kita maksimalin hingga di angka 43. Settingnya mudah banget, bisa disetting di dalam BIOS. Lalu RAM-nya udah ada bawa 16 GB, dan yang perlu kalian catat, 16 GB ini dia pakai DDR5 1 KB. Jadi kalau mau upgrade, dia punya dual channel, masih bisa kita maksimalin di angka 64 GB. Kemudian SSD-nya di angka 512 GB pakai M.2 Gen 4, ada juga satu slot kosong, tapi yang catatannya untuk SSD ini dia pakai colokan pendek. Software-nya dia pakai Windows 11, ada Office 2024, bisa juga pilih yang varian M365, lalu garansi laptop ini panjang selama 3 tahun. Jadi, saya bisa bilang laptop ini untuk investasi dalam beberapa tahun yang datang, ini akan istimewa dan termasuk paling murah, semisal kita compare sama beberapa merek. Untuk detail harganya dan juga speknya, teman-teman bisa pause di bagian sini. Nah, setelah kalian beli laptop ini bro ya, secara fungsi dia ini akan mampu banyak untuk menghandle semua pekerjaan kalian. Misal, untuk yang basic-basic pekerjaan kantoran yang berhubungan sama Word, Excel, PowerPoint, mau datanya kecil ataupun gede, dipastikan akan lancar. Contohnya, pas kalian gunain laptop ini untuk kebutuhan pakai Excel yang notabene pakai pivot table, datanya ratusan, dipastikan akan lelet karena RAM-nya udah pakai 16 GB, prosesnya pakai Ryzen 5 150. Terus ini bro ya, selain semua performa tadi, pas kalian sudah pakai, laptop ini juga punya experience yang bagus. Desainnya mungkin simple, tapi dia cukup solid karena laptop ini memiliki sertifikasi Military Grade 810H, yang artinya laptop ini benar-benar real tahan banting, dibanting nggak apa-apa, layarnya nggak gampang pecah, terus untuk colokan outputnya ini dia lengkap dan nggak gampang bermasalah. Karena di dalam build quality pabriknya si Asus sana, laptop ini benar-benar dibuat khusus, terus dikasih jaminan garansi yang panjang selama 3 tahun. Untuk pengguna layar, menurut saya dia juga benar-benar proper. Layarnya memiliki jenis panel IPS, gambarnya cukup jernih, jelas. Kemudian untuk akurasinya, dia memang terlihat basic, tapi cukupan untuk kebutuhan desain kalian. Dan layar ini kalau kita pakai, dia itu bisa dibuka lurus sampai 180 derajat. Lalu untuk resolusinya dia pakai Full HD ukuran 14 in, termasuk punya kelengkapan kamera yang terletak di bagian atas. Nah, kalau kita ngomongin soal ExpertBook ya, secara spesifik sebenarnya laptop ini dibuat untuk kebutuhan kantoran yang banyak kebutuhannya untuk meeting online. Jadi kameranya ini proper banget. Nanti kalau kalian buat meeting online, dia bisa bikin efek background blur ataupun kalian bisa tracking waktu kita lagi ngobrol di dalam sini. Belum lagi dia juga punya fitur AI Experiment. Lah kalau Experiment ini lebih ke next level lagi. Jadi teman-teman pas lagi menggunakan meeting online pakai Google Meet ataupun Zoom, kita bisa bikin kartu nama atau memberikan screen watermark supaya ketika kita lagi meeting online itu menjadi lebih private plus profesional. Selainnya keyboardnya kalau kalian pakai buat ngetik, dia cukup nyaman, empuk, punya fitur bracket warna putih yang bisa kita sesuaikan lewat tombol F7, dan di dalam keyboard ini kita juga memiliki tombol pintasan untuk bisa memaksimalkan performanya. Nah, teman-teman tinggal tekan tuh Fn sama F guna untuk memaksimalkan perputaran fan supaya dia suhunya jadi lebih stabil. Geser ke bagian touchpad, cukup responsif, nyaman. Di dalam touchpad ini juga punya fingerprint. Lalu untuk konektivitasnya, laptop ini udah proper. Pakai Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.4. Jadi kalau kebutuhannya copy paste data lewat nirkabel ini oke. Kebutuhan Bluetooth ini juga nyaman. Terus untuk baterainya, laptop ini juga termasuk awet. Bisa bertahan di angka 8 jam dengan kapasitas di angka 50 Wh. Lalu untuk chargernya dia pakai colokan Type-C bro, jadi udah kekinian baru. Dan untuk dayanya
hanya di angka 65 watt. Terakhir nih, untuk sistem cooling laptop ini dia termasuk proper, tidak panas sama sekali. Sebab pas kita keber yang berat-berat, suhu tertinggi laptop ini permukaannya hanya mencapai di angka 47 derajat Celcius dengan memanfaatkan sistem cooling berupa single fan, single exhaust, dan juga single heat pipe. Untuk audionya, suaranya mantap seperti ini. Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di segmen ini bro ya, kalau kita versuskan sama merek lain, tolak ukur yang paling relevan karena tidak ada yang sama plug ketiplek, akhirnya kita ngambil di angka 10-11 jutaan. Cuman ketika kita memberikan tolak ukur ini, nyatanya di merek lain itu di harga seperti ini ada spek yang bermacam-macam. Ada yang pakai Ryzen 5, ada pakai Ryzen 7, ada juga yang pakai Intel Core i5 Gen 13. Detailnya kayak gini. Pertama-tama akan kita compare sama punya Lenovo di tipe IdeaPad Slim 314 ARP10 5KID. Nah, ini kalau kita lihat secara garis besar, Lenovo harganya lebih murah karena dibanderol di angka 9 jutaan rupiah. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih detail, secara spesifikasi Lenovo ini kalah dari memori karena dikasih bawaan cuma 8 GB DDR5. Mungkin kalau kita lihat opsi upgrade mirip-mirip, layar juga mirip-mirip, tapi secara performa otomatis RAM 16 GB di Asus akan lebih performnya bagus dibandingkan punya Lenovo. Lanjut yang kedua ada HP OmniBook 314 HA0335AU yang harganya mirip-mirip di angka 10 hingga 11 juta rupiah. Cuman menangnya kalau kita lihat dari HP ini bro ya, secara performa prosesornya ini lebih tinggi karena pakai Ryzen AI 5340, tapi dia itu kalahnya memorinya kesolder alias nggak bisa di-upgrade. Jadi kalau tolak ukurnya upgrade masih tetap menangan di Asus. Lanjut yang ketiga ada Acer Aspire LED 15AL15. Nah, yang ini dia menarik bro ya. Kalau dilihat harganya mirip-mirip 10 jutaan juga, tapi dia pakai Ryzen 7. Jadi secara performa otomatis ini akan lebih kencang. Terus menangnya si Acer ini dia pakai layar gede 15,6 inch. Tapi kalahnya Acer kalau kita lihat garansinya cuma 2 tahun bro, sementara Asus dia di angka 3 tahun. Terakhir yang keempat ada MSI Model 13 F13MG yang punya harga hampir di angka 12 juta rupiah. Nah, kalau MSI ini dia varian AMD-nya tuh nggak ada, makanya kita masukkan yang Intel Core i5. Tapi harganya jadi melambung tinggi, yaitu di angka hampir 12 juta rupiah. Dan itu pun RAM-nya masih pakai 8 GB. Jadi kesimpulannya kalau saya bisa bilang Asus ini menang banyak bro ya di angka 10 juta. Yang pertama dia punya spek yang proper yaitu AMD Ryzen 5 150 yang tandemnya itu udah pakai RAM 16 GB terus full upgrade. Belum lagi dia juga punya build quality solid, tahan banting dan garansi panjang 3 tahun. Nah, dari tolak ukur yang udah kita sebut tadi, Asus ini masih menang banyak kalau kita cari laptop di harga 10 juta untuk kelas laptop tipis dan fokusnya ini memang buat cari duit. Ya segitu aja bro ya, semoga bermanfaat dan tinggal tunggu saja sebelum nanti harganya makin naik. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke? Mantap.